Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan ibadah Pelekat Persekutuan Teruna di gereja, maka ibadah PT hari ini kita laksanakan secara online. Sebelum kita mulai ibadah, kakak akan menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik bisa berikan persembahannya ke orang tua, lalu dibawakan ke gereja pada pukul 9 sampai 12 siang, dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Yang kedua, kakak minta tolong kepada adik-adik untuk menuliskan nama dan kelasnya di PT di kolom komentar di bawah agar dapat dilakukan pengabsenan. Yang terakhir, walaupun ibadah hari ini kita laksanakan secara online, kakak harap adik-adik bisa melaksanakan ibadah PT hari ini secara kusuk. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka kita yang terambil dari KMM 38, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam seminggu kemarin Tuhan. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah PT. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik teruna, apa kabar? Tidak terasa kita berjumpa kembali setelah kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan dahulu Alkitabnya, terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama hingga yang ke-7. Baiklah, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dengan kasih penyertaan Tuhan, kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Ampuni akan salah dan dosa kami, sehingga suara Roh Kudus boleh menguasai kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun adik-adik yang akan mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama hingga yang ke-7. Demikian kesaksiannya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik kekasih Kristus, firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1-7 sebetulnya berintikan dari satu kata, yaitu sola fide, yang artinya hanya karena iman. Istilah atau doktrin sola fide ini muncul pada waktu adanya gerakan reformasi. Itu kurang lebih sekitar tahun 1517. Pada waktu itu dikenal ada 3 doktrin. Yang pertama itu adalah sola fide yang kita akan pelajari sekarang. Yang intinya artinya adalah keselamatan hanya bisa didapatkan dengan berimankan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua itu bernama sola gratia, yang boleh disebut atau diartikan yaitu keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga itu adalah dinamakan sola scriptura, yang mengartikan bahwa kekuasaan yang tertinggi di dunia ini adalah dari Tuhan Allah. Nah, kali ini kita akan belajar sola fide atau doktrin yang pertama, yaitu hanya karena iman. Kita lihat ayat per ayat, yaitu yang pertama dikatakan ini agak penting adik-adik ya. Kita baca bersama-sama di ayat pertamanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini sebaiknya adik-adik hafalkan ya, kita hayati. Inilah yang kita ingin. Apa sih orang kalau namanya dinamakan beriman? Nah, jelas di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat berikutnya dikatakan ayat 2 dan 3 ya. Kalau adik bisa lihat di situ ya. Sampai saat sekarang ini siapa sih yang bisa tahu dan mengerti atau melihat bahwa kejadian terciptanya alam semesta ini?
ini disebutkan karena iman. Kita tahu bahwa alam ini tidak jadi dengan demikian saja. Kita hidup sekarang di dunia yang sudah dari dulu memang seperti itu. Tidak ya adik-adik ya. Itulah yang disebutkan ya, kesaksian imanlah yang diberikan kepada nenek moyang kita bahwa alam semesta ini sudah dijadikan oleh Tuhan Allah. Ini disebut sebagai kesaksian iman. Kalau kita ingat di Kejadian pasal 1, tentu Tuhan Allah menciptakannya begitu teratur ya. Adik-adik tahu hari pertama dijadikan terang, hari kedua dijadikan cakrawala, secara teratur terus-menerus sehingga bumi ini dipenuhi dengan ciptaan Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah tidak teratur ya bingung kan kalau dia ciptakan manusia terlebih dahulu. Ya gendong manusia itu kemana-mana. Ya, tetapi Tuhan ciptakan dengan teratur. Itu juga bisa disebutkan kita adalah orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Tuhan Allah. Di ayat yang keempat, tadi ayat 2 dan 3 yang mencatat tentang keberadaan atau ciptaan alam semesta, ya, 2 dan 3, sekarang ayat keempat. Dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini juga disebutkan, sehingga Habel juga masuk di dalam perikop pembacaan kita sebagai contoh daripada tokoh orang beriman. Kenapa sampai Tuhan Allah senang sekali? Karena Habel mempersembahkan yang terbaik. Padahal Habel kan tidak melihat Tuhan Allah. Dia tidak berbicara. Atau dia bisa lihat wajahnya Tuhan Allah pada waktu itu. Itu yang disebutkan sebagai beriman dia. Ya. Karena di ayat pertama dikatakan kan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Habel mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Allah yang dia tidak lihat. Tetapi hatinya penuh syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan melihatnya, mengasihinya. Karena melihat dari lubuk hati dari Habel yang mau mempersembahkan yang terbaik. Ayat berikutnya, coba kita lihat lagi di ayat 4 dan 5. Contoh beriman yang ketiga. Yaitu dikatakan mengenai ayat 4 dan 5, mengenai ayat 5 dan 6 maksudnya ya, itu mengenai Henokh. Henokh juga dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita telusuri mengenai Henokh ini, adik-adik itu bisa lihat dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, di mana dijelaskan di sana bahwa Henokh ini dikenal sebagai tokoh yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dicatat itu. Kenapa sampai Tuhan sayang sama Henokh? Ya, karena dia bergaul akrab dengan Allah. Padahal Tuhan tidak ngobrol sama dia ya, maksudnya face to face seperti sekarang ini. Kita bisa ngobrol, bisa bertemu dengan pendeta, bisa bertemu dengan orang-orang tokoh-tokoh yang kita senangi ya, atau kita misalnya kepingin ketemu si A, kita bisa ketemu. Kita mau mencari seseorang yang bernama si B, kita bisa bertemu. Yang boleh dikata mempunyai pengaruh. Pada waktu itu Henokh tidak bertemu dengan Tuhan Allah, tetapi dia mau bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Dia diperhitungkan sebagai seorang tokoh yang beriman. Lalu di ayat yang terakhir dari pembacaan, yaitu ayat yang ke-7. Kalau kita baca ya di ayat yang ke-7 tadi, coba adik-adik baca ya ayat ke-7. Contoh beriman yang keempat itu adalah seperti Nuh, adik-adik. Ya, dikatakan di sini, Nuh membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena berdasarkan iman, dia percaya kepada firman Allah, kepercayaan dalam hatinya itu, ya, bahwa diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera yang sangat besar
untuk 8 orang keluarganya, ya. 8 orang beserta dengan seluruh berbagai makhluk binatang pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir, coba bayangkan pada masa Nuh pada waktu itu, ya. Bagaimana Nuh ini menghadapi bangsanya atau masa rakyat yang pada waktu itu melihat dia. Ini boleh dikata kan tidak ada apa-apa ya yang mendesak yang harus dilakukan oleh Nuh. Kelihatannya bumi biasa-biasa saja, tidak terdengar ada halilintar atau gunturkah atau sebagai pertanda laut akan mengamuk. Dan membangunnya juga bukan dalam tempo sebentar. Itu berbangunnya kalau tidak salah tidak dalam seminggu 2 minggu, berbulan itu membangun bahtera Nuh itu. Bisa dibayangkan kalau tidak karena iman, dia tidak akan melakukan hal ini. Dicemooh, diketawain mungkin, bahkan ada yang bilang dia seperti orang gila kan ya. Gila kali dia membangun bangunan sebesar itu untuk apa? Nah itulah tokoh iman yang kita pelajari saat sekarang ini sebagai tokoh iman yang keempat. Dari tokoh-tokoh iman yang kita baca, kita renungkan, kita percaya ya, tindakan iman percaya kita sebagai anak-anak teruna harus meneladani akan tokoh iman yang kita baca barusan. Yang pertama kalau kita lihat dari ayat yang contoh-contoh tadi ya, dari tokoh atau tokoh iman nenek moyang yang percaya mengenai keberadaan penciptaan alam semesta ya. Itu artinya apa? Teruna bisa mempunyai sifat, mempunyai iman yang kokoh dan teguh apabila mau menghadirkan Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, menghadirkan Tuhan Yesus senantiasa dalam hidup kita. Kalau menghadirkan caranya bagaimana ya? Nah, kan sudah diajarkan. Kalau kita mau mengundang Tuhan Yesus, kita harus bagaimana? Apakah kita santai-santai saja sambil kita iseng-iseng buka gadget kita, bisa chatting dulu lah, kan mau menghadirkan Tuhan Yesus ya, kita chatting dulu lah. Bukan seperti itu. Menghadirkan Tuhan Yesus secara khusus dalam hidup kita pada waktu adik-adik bangun pagi ya, di awal hari mencari Dia secara khusus. Kan kita kepengen disebutkan mempunyai feeling atau mempunyai sebutan sebagai anak-anak teruna yang beriman. Hadirkan Tuhan Yesus awal hari. Undang Dia, bersekutu dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini harus menyerahkan hidup kita seutuhnya di dalam pengasihan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya Dialah yang bisa membawa kita ke arah yang baik dan benar. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Dia, tentunya tidak boleh lagi kita mempunyai keraguan dalam hati kita. Ya. Kan kita suka berpikir, saya sih sudah berdoa, saya sih percaya sih. Ya, tapi kok kayaknya masih ada rasa sedikit keraguan dalam hati kita, dalam hati saya. Tidak boleh seperti itu, ya. Jangan dibilang percaya sih percaya, tapi curiga jalan terus, ya jangan. Kalau sudah kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak boleh kita meragukan akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam melakukan penyerahan total dalam kehidupan kita, saya kan sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Jangan kita juga melakukan hal yang nekat ya, atau mau mencobai Tuhan. Contoh soal anak teruna, saya kan sudah berdoa, saya sudah minta Tuhan pimpin saya sepanjang hari ini. Tiba-tiba ada yang menggelitik, ini saya pinjamkan motor, kamu pergi dulu lah ke warung kah, atau dimintain tolong beli bolpen kah karena lupa mau beribadah, lupa bawa alat tulis. Nah, sok-sok jagoan ya. Saya kan sudah berdoa, coba-coba aja juga pasti Tuhan sertai. Nah, beda ya, orang yang beriman itu berbeda dengan kalau mau mencobai atau nekat. Tuhan tidak mengajarkan ya. Coba adik buka sekarang di dalam pasal 8 dari Roma ya. Pasal 8, Roma pasal 8 ayatnya yang ke 28. Kita baca bersama-sama. Di sini dikatakan kita
tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, sesuatu yang baik yang dilakukan, bukan mau mencobai atau nekat-nekatan. Ya, Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan poin yang keempat, supaya adik-adik juga bisa mencontohi atau bagaimana ya caranya supaya kita disebut sebagai teman yang beriman, itu tadi kan yang pertama sudah saya ulangi kembali, yaitu menghadirkan Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita, menyerahkan seutuhnya tanpa ragu dalam kehidupan Dia. Jangan mencobai Tuhan, nekat dalam hidup, ya, dan percaya dan taat kepada Tuhan. Karena kalau kita taat dan percaya kepada Tuhan bahwa hidup kita itu ada di dalam genggaman tangannya, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Marilah adik-adik, di tengah suasana yang sulit seperti sekarang ini, ya, adik tahu suasananya akan masih saja sejak Maret akhir sampai saat sekarang ini masih seputar kisah-kisah mengenai pandemi atau COVID-19. Udah sulit, jangan membuat diri semakin sulit atau mempersulit diri sendiri, ya. Buat semaunya kita karena mungkin kita juga ikut frustrasi, jangan. Kita adalah anak-anak Kristen, anak-anak teruna Kristen yang percaya kepada Tuhan bahwa hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Kita harus hadirkan Tuhan setiap hari, bergaul akrab dengan Tuhan, taat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Contoh tokoh iman, semuanya itu mereka lakukan dan akhirnya Tuhan bersuka cita, senang hati Tuhan melihatnya. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Biarlah Tuhan Yesus yang kita muliakan melihat akan tingkah laku kita yang seturut dengan kehendak-Nya, dan Ia bersuka cita serta memperhitungkan semuanya dan memberikan yang terbaik bagi adik-adik maupun bagi saya. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan jumpa ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, ada PR untuk adik-adik. Dan adik-adik bisa serahkan hasilnya ke kakak-kakak pembina dengan memberikan hasil karya adik-adik, dan juga jangan lupa menuliskan nama adik-adik. Atau juga adik-adik bisa mengirimkannya melalui Instagram. PR-nya tidak terlalu sulit ya. PR-nya adalah membuat cerita pendek tentang pengalaman pribadi adik-adik sendiri. Judulnya ada 2, boleh pilih salah satu saja. Coba diambil bolpennya dan dicatat. Ya. Yang pertama, cerita pendek yang dimulai dengan ungkapan, karena iman, aku ... Nah, karena iman ini sebagai contoh, aku mengalah tidak memakai uang jajanku, aku berikan kepada temanku karena ya diceritakan sebabnya kenapa diberikan. Ini contoh saja misalnya ya. Yang kedua, cerita pendek tentang Tuhan Yesus selalu ada bagiku. Jelas ya? Adik-adik, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga,
Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami naikkan syukur ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Roh Kudus melengkapi akan kami ya Tuhan, sehingga firman yang telah ditaburkan sungguh-sungguh Tuhan menempati tempat yang baik dalam diri kami, sehingga kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa saat sekarang ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya akibat COVID-19. Tuhan mengasihani akan mereka. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang ada di mana saja ya Tuhan. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Tuhan anugerahkan juga kepada mereka ya Tuhan, keyakinan, iman yang teguh sebagai anak Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihani juga kiranya akan tim dokter, tim perawat, para relawan, satgas yang telah dipercayakan. Tuhan tolong agar mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik dan mereka dijaga juga kesehatan dan kehidupan mereka. Kami berdoa saat sekarang ini ya Tuhan untuk gereja kami, gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Secara khusus GPIB dan khususnya GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di tempat kami. Tuhan memberkati akan pelayanan yang ada di gereja kami, memberkati akan Bapak Pendeta Antonius Salawane, memberkati akan Ibu Pendeta Minja Mulikale dan Bapak Pendeta Yusuf Samperuru, bahkan juga para presbiter ya Tuhan, Bapak dan Ibu Penatua serta Bapak Ibu Diaken. Kami menyerahkan juga akan komisi-komisi yang ada di gereja kami. Kami juga memohon akan kuasa-Mu kepada ke-6 pelkat yang ada. Secara khusus untuk pelkat Persekutuan Teruna, Tuhan memberkati akan setiap program-program di dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Tetapi biarlah kami diarahkan, diberikan hikmat untuk tetap melaksanakan program seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami tetap menjangkau akan adik-adik kekasih kami di dalam pelayanan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk karyawan kantor dari GPIB Eklesia. Tuhan mengasihani juga akan keberadaan mereka. Kami berdoa juga untuk PPPJ. Tuhan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Biarlah keseluruhan daripada pelayanan kami, Tuhan berkati. Karena kami yakin tanpa berkat Tuhan, maka sia-sialah apa yang kami layankan, apa yang kami perbuat di dalam pelayanan ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin. Tuhan mengasihani akan pemimpin kami ini. Berikan kepada mereka ya Tuhan kekuatan, berikan kepada mereka kemauan yang teguh untuk mempersatukan bangsa ini, bahkan juga untuk memajukan akan bangsa ini. Datang juga kepada pemimpin-pemimpin lainnya ya Tuhan, yang dipercayakan baik tengah-tengah kabinet pemerintahan, pembantu presiden, bahkan juga mereka yang dipercayakan untuk memimpin di bidangnya masing-masing. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan bukan karena untuk kepuasan pribadi atau kehidupan mereka, tetapi mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama sebangsa dan setanah air. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing, untuk orang tua kekasih kami, saudara-saudara kami, kakak beradik, dalam suasana yang ada saat ini.
biarlah kami semakin dipersatukan, dan keadaan kondisi ekonomi, keadaan rumah tangga kami masing-masing, Tuhanlah yang akan memberikan kecukupan, Tuhanlah yang akan merawat dan menjaga akan keluarga kami. Bapa yang penuh kasih, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami dari Persekutuan Teruna, bahkan juga kakak-kakak layan. Biarlah kami tetap dipersatukan di dalam doa dan senantiasa memohon agar kami menjadi anak-anak teruna yang baik, anak-anak teruna yang juga boleh menghayati akan tokoh-tokoh iman yang membuat hati Tuhan bersuka cita, dan Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Inilah permohonan dan doa kami. Tuhan mau sambut dan dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam nyanyian persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk masuk dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu selama sepekan kemarin. Tuhan, barusan kami sudah memberikan sebagian kecil dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kiranya terus memberkati tangan-tangan yang memberikan, tangan-tangan yang mengelola persembahan-Mu ini, Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Kita nyanyi nyanyian penutup kita yang terambil dari KMM 127, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Baiklah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akhiri dengan doa penutup
Setelah itu adik-adik mengkidungkan Bapa terima kasih. Kita berdoa penutup. Di akhir ibadah ini, ya Allah, di dalam Kristus, kami tetap mengagungkan Tuhan, tetap memuji Tuhan, dan berterima kasih karena ibadah telah berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan kiranya menjaga akan langkah kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di minggu yang terbentang di depan kami. Dan Engkau memimpin kami dan mempertemukan kami kembali di dalam waktu Tuhan pada minggu yang akan datang. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.